Oke, kita mulai. Nah, minggu lalu kita bahas tentang gereja ya, gereja sebagai ikon dunia, ikon manusia, ikon Allah ya. Kemudian kita juga bahas tentang apa? Ekaristi. Ini ya Ekaristi ini adalah puncak dari semua hal sintesis Kristus ya, yang mensintesis semuanya gitu ya di dalam Ekaristi. Dan kita udah bahas banyak di grup kemarin, atau kita sempat bahas juga ya perbedaan antara memorial, sakramental ya. Kita pandangan kita adalah sakramental ya, misterion, perubahan itu jadi sebuah misteri, tapi ada yang mengatakan itu hanya simbol ya, hanya memorial atau hanya melalui iman saja ya. Ada konsubstansial itu Luther, transubstansiasi itu Katolik ya. Nah, itu saya harap saya nggak ulang lagi, tapi itu kan pasti sudah ada catatannya. Ada nggak? Kalian kumpulin. Nah, nanti bisa baca lagi kalau lupa ya. Kemudian ya ini ya bagi Maximus 3 tingkat ibadah. Ada ibadah sakramental, ibadah pikiran, ibadah kasih. Ya. Nah, ini dalam gereja kita partisipasi dalam ibadah gereja, tapi juga jangan lupa ada namanya ibadah pikiran. Ini ibadah sakramental ya kita mengikuti liturgi dan perjamuan kudus di gereja. Tapi juga ada ibadah pikiran atau jiwa, ini kontemplasi logoi ya di dalam alam dan kitab suci. Jadi ibadah di gereja oke. Tapi kenapa kok kita disuruh baca kitab suci juga? Doa, baca kitab suci ya karena ini ibadah pikiran kita. Kita mencari logoi yang ada di dalam kosmos, di dalam alam. Nah, alam itu kan sebetulnya ditulis ya. Kitab suci itu sebenarnya simbol dari alam ya. Jadi kenapa kok kita baca kitab suci ya karena itu simbol dari alam yang ada logonya. Nah, logonya itu ada di mana? Logonya itu ada di dalam alam. Nah, alam itu sekarang ditulis di dalam kitab suci. Jadi ini dua-dua ya. Nah, nanti pada puncaknya logo yang kita temukan ini nanti membawa kita bersatu langsung dengan Allah atau berjumpa dengan Sang Logos. Ya. Sehingga ini adalah satu perjalanan ya, ya basis itu. Perjalanan kita eh, apa? Mulai dari praksis, ini ya. Kita ke gereja itu praksis. Tapi ada kontemplasinya. Nah, kamu mendengar firman Tuhan di gereja kan? Nah, ada kontemplasinya. Kayak tadi kamu mendengar khotbah dari temanmu. Itu ada kontemplasi logonya. Ya. Yang diambil tadi dari mana? Perpecahan kerajaan Israel. Nah, perpecahan kerajaan Israel itu terjadi di alam, ya kan? Sekarang dicatat jadi satu simbol di dalam kitab suci yang ketika kita baca itu menemukan logonya. Nah, itulah namanya kontemplasi. Oke, jadi ada praksis, kontemplasi. Nah, puncaknya adalah ibadah kasih. Nah, ibadah kasih ini puncak dari segalanya, satu langsung dengan Allah dalam kasih yang merupakan buah dari dua ibadah sebelumnya. Atau kita seringkali ini sebut sebagai teosis. Oke, teosis atau teologia. Nah, ketiganya nggak bisa dipisahkan. Ya, liturgi gerejawi mendidik dan memberi makan jiwa untuk dapat melakukan liturgi batin. Oke, liturgi secara fisik yaitu di gereja kita beribadah itu secara fisik. Nah, itu untuk memberi makan jiwa supaya kita bisa melakukan liturgi batin. Liturgi batin itu ya kontemplasi. Kayak temanmu tadi ada yang khotbah, dia melakukan apa? Praksis fisik, ya kan? Kayak Hartono tadi, dia menyiapkan, dia berdiri di depan, dia menyiapkan khotbahnya dan dia menyampaikan homilinya kan? Nah itu praksis.
harus ada praksisnya. Tapi praksis kita adalah untuk apa? Untuk melakukan apa? Atau untuk yang kedua apa? Kontemplasi. Sama. Kamu kalau nggak kerja, nggak dapat makan, ya kan? Kamu kalau nggak belajar, ya bodoh, benar nggak? Ya kan? Jadi kerja, belajar, lagi. Kalau kamu yang catat, ya nggak ngerti, nggak pintar, nggak paham, bodoh. Jadi waktu kamu kerja, belajar, nyatet ini apa namanya? Kalau kayak tadi Hartono nggak khotbah, kamu nggak bisa apa? Kontemplasi. Kamu nggak bisa ini kontemplasi loh dalam kitab suci karena nggak ada yang khotbah. Nah, ada yang khotbah. Khotbah itu apa? Sis. Lalu setelah itu ada praksi atau kontemplasi. Lalu ada kontemplasi. Ya, kontemplasinya apa? Yang kedua itu kontemplasi terhadap alam dan itu pasti. Ya, praksis itu kamu peran serta, kamu melakukan sesuatu, praksis. Tapi apa yang kamu lakukan itu untuk kontemplasi. Ya, nah dengan kontemplasi lalu memungkinkan kamu untuk berpartisipasi dalam liturgi gereja yang lebih dalam, ya, bukan hanya ritual kosong, ini menghasilkan apa? Nah, kontemplasi menghasilkan kasih. Nah, kasih inilah yang paling tinggi. Ya, yang kita sebut tadi satuan langsung dengan A. Nah, ini yang kita sebut Theo. Ini namanya kayak perjalanan dari praksis kontemplasi, ini istilahnya teoria, dan kasih teosis atau teologia. Gitu. Nah, tapi harus selalu mulai dari apa? Praksis. Praksis ini kamu mau belajar, kerja, mau catat, mau khotbah, itu banyak hal yang harus kamu lalui. Kamu kalau misalnya mau belajar, itu melawan kemalasan, ya kan? Melawan belajar itu harus fokus. Nah, waktu kamu kerja ini sebetulnya kayak semacam melawan kemalasan, itu kan melawan keinginan kita atau nafsu-nafsu yang tidak baik. Nah, makanya dalam praksis itu adalah kemudian atau istilahnya apa? Tarsis. Jadi, kamu mau pergi gereja aja, kamu harus bangun pagi, benar nggak? Kadang masih ngantuk, jadi kamu udah harus mandi. Kalau enggak nanti bisa ketinggalan mobil, ya kan? Tapi kalau nggak pergi ke gereja, ya kamu nggak berpartisipasi, kamu nggak ada kontemplasi, nggak ada kontemplasi, nggak ada kasih, gitu. Tapi untuk praksis saja ini satu komunitas, satu perjuangan. Kamu mau kerja juga sama, belajar juga sama.
Ya, di kelas itu nyatet, itu praksis. Nah, untuk nyatet kamu butuh apa? Konsentrasi, melawan rasa ngantuk, rasa bosan, rasa jenuh misalnya, rasa nggak suka, ya, atau mungkin lawan eh, pelajaran yang, aduh, kamu tuh nggak ngerti, sulit. Nah, banyak hal yang kamu harus lawan, hal yang jahat. Paling gampang lawan rasa ngantuk, misalnya, ya kan? Nah, itu menyatat aja, itu praksis. Lalu kalau kamu catat, kamu jadi paham. Kalau kamu catat, kamu jadi paham sesuatu. Kamu merenungkan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan konten. Sama kayak di kamu kalau nggak ke gereja, kamu dengar khotbah nggak? Enggak. Oh ya, sekarang kan bisa online ya Pak. Iya. Kalau kamu juga nggak mau dengerin juga percuma. Benar nggak? Walaupun online tapi kamu nggak mau, lebih baik kamu tidur, ya sama aja, ya kan? Nah, tetapi kamu dengan khotbah, kamu dapat apa? Kontemplasi. Tapi kalau kamu nggak ada praksis, dapat ya kontemplasi? Nggak ada. Sama kayak tadi saya bilang, kamu kalau nggak catat, kamu nggak pintar. Kalau kamu nggak khotbah, kalau kamu tadi Tono nggak khotbah, nggak ada kontemplasi. Paulus bilang kalau kamu nggak kerja, nggak boleh makan. Gitu. Ya. Nah itu kontemplasi. Itu nanti asik. Oke ini ya, ini penting, ini perjalanan gereja kita. Nah gereja dan sakramennya, inilah ruang latihan, ya. Jadi makanya kayak stasiun mengisi bahan bakar. Ya bagi jiwa. Nah dalam perjalanan. Nah, perjalanannya istilahnya apa? Ya, basis. Ya basis perjalanan. Ya. Nah kemarin itu ada yang tanya tuh, ya saya ingat dia basis ini perjalanan dari mana ke mana. Ya, jelas dari Lombok, Logoy, Lombok. Nah ini perjalanan. Atau dari praksis, tentang plastik, dosis. Itu perjalanan. Ya basis. Ya. Nah perjalanan nanti untuk berpartisipasi dalam apa? Lebih yang nggak pernah habis. Jadi kalau di eskatologi kita akan bahas ya, kita akan bergerak terus tanpa habis, tanpa berhenti. Ya akan terus lebih berhenti. Oke, itulah logos. Ya. Nah, ya bahas ini juga konsep ini kita juga pakai sebetulnya. Ya kemarin itu ada yang tanya, kalau belajar seperti ini ya sulit loh. Apalagi mau dibuat khotbah, apakah jemaat itu ngerti ya? Jemaatnya maunya yang praktis ya, praktis yang mereka tuh nggak perlu mikir lagi. Karena sekolah kehidupan mereka kan udah Senin sampai Sabtu ya. Minggu ke gereja suruh mikir lagi kan. Waduh, jangan-jangan bukannya mikir malah main HP ya kan. Ini orang khotbah apa sih? Nah, tapi beda dengan kalian. Kalian itu calonnya ini, calon pemimpinnya kan. Jadi kalau kalau kalian sama ya gimana nanti jadi pemimpinnya kan? Nah, untuk jemaat itu ya memang saya kan ya kita ikut aja seperti Tuhan Yesus ya. Nah, dia kata basis ya. Kata basis itu berarti dia turun. Ya Allah yang di surga tapi dia tidak mempertahankan rupanya, dia turun jadi manusia. Nah, makanya kamu pelajaran yang tinggi seperti ini itu harus turun, membahasakan dengan mudah. Nah, itulah challenge kita dalam khotbah. Ya. Kata basis. Setelah turun, kamu ajak mereka mikir, kontemplasi.
baru nanti bawa naik lagi, namanya anabasis. Seringkali kita udah turun, tapi nggak dibawa naik, turun terus, turun, ya sampai masuk neraka. Nah ini, jadi kalau udah turun, ajak naik, ajak naiknya jangan berakhir di moral saja, moral itu level 1, praksis, ya kan? Tapi ajak mereka apa? Naik sampai nah, namanya naik itu berarti anabasis. Jadi dalam materi yang sulit kita perlu turunkan, terus kita jelasin, terus kita bawa naik. Nah ini saya udah tulis panduan ya buat yang mau khotbah, prinsipnya ya. Oke, ini ya 3 tahap homili sebagai dia basis. Ya, ini satu pergumulan kita nih. Ada yang bertanya kan, ini pelajarannya bagus banget ya, eksegesisnya bagus. Tapi kalau dikhotbahkan, apa jemaat bisa ngerti ya? Karena kan tadi mereka udah capek ya ke gereja itu sebetulnya ya selain karena rutinitas ya mungkin juga mereka ingin dihibur, dikuatkan oleh firman Tuhan ya kan, sehingga mereka siap lagi gitu bekerja dan melayani dan sebagainya. Nah itu jemaat. Tapi bukan berarti mereka tuh nggak bisa mikir ya. Mereka akan mikir, cuma mereka nggak akan ngerti mungkin istilah-istilah kontemplasi, teoria, mereka nggak akan ngerti. Karena kan mereka beda dengan kamu yang duduk di kelas ini gitu. Nah, gimana caranya? Ya, pertama tadi kita harus menyeberang dari dunia jemaat ke dunia teks. Kita jelasin dulu secara historis ya. Kita turunin dulu, oke? Baru nanti kita angkat ke teoria. Sampai nanti baru masuk ke praksis dan anagogis. Nah, ini mesti dibaca ya. Nah, ini yang buat kelas eksegesis itu kan kalian saya suruh bikin khotbah juga kan, homili kan. Nah, ini bisa jadi panduan gimana caranya kita nyusun homili ya sebagai diabetes. Ya, misalnya kita ambil tentang apa? Kisah apa atau tentang apa? Ceritakan dulu ya kisahnya. Tapi sebelumnya sentuh dulu realitas hidupnya. Begitu. Ya, baru kamu jelaskan teksnya. Baru buat jembatan. Saya cerita Tamar dengan Yehuda. Ini antara menantu dengan mertua. Ya, tahu nggak cerita Tamar dengan Yehuda di kitab Kejadian 38 itu. Tamar itu menikah dengan anaknya Yehuda 2 kali. Ya. Tapi dua-dua anaknya meninggal. Sehingga ya dia harus diteruskan ke anak ketiga yang cowok. Ya, tapi Yehudanya nggak mau. Karena takut anak yang ketiganya mati lagi gitu. Ini menantu sialan ini. Bawa maut. Ya. Nah, menurut hukum Taurat itu diperbolehkan menikah dengan saudara laki-lakinya. Ini namanya levirat, ya. Tapi Yehuda nggak mau. Akhirnya Tamar punya strategi, dia jadi pelacur, ya, supaya dia punya keturunan. Nah, akhirnya dia hampiri Yehuda dan akhirnya Tamar itu melahirkan. Nah, bapaknya siapa? Yehuda, anak dari
Nah, nanti melahirkan namanya Peres. Peres itu nanti akan menjadi keturunan atau nenek moyang dari Tuhan Yesus. Nah, lihat tuh. Tamar meniduri Yehuda. Yehuda itu siapa? Mertuanya kan gitu. Nah, itu ya. Nah, ini cerita real di Alkitab. Apa maksudnya? Ya. Nah, kalau kamu mau bahas seperti itu ya gimana caranya nih? Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya. Jadi yang ini tolong nanti pelajari ya. Ini latar belakangnya cerita tentang Yehuda dan Tamar ya. Ada di saya udah kasih ya di grup ya. Uh, sudah belum ya? Sudah kan? Yang ini ya. Kejadian 38 ya. Nah, ini benar nggak ini ya? Iya, ya ini. Nanti kamu baca ya, menarik ini. Kejadian 38 1-30. Ini kisah Tamar yang dengan liciknya, tetapi justru menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Sama kayak uh, di perempuan yang lain itu siapa? Uh, yang juga berbohong, ya, Rahab ya. Nah, yang menyembunyikan uh, apa? Rahab itu, masih ingat ceritanya? Hah? Di kitab apa itu? Kisah Rahab. Nah, itu secara moralis juga salah. Ya, dia berbohong soalnya. Tetapi Alkitab mencatat dan eh, mengisahkan itu menarik. Bahkan lewat Rahab itulah garis keturunan Daud. Ya, seperti Tamar ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau kita hanya baca secara literal, ya Tamar ini kurang ajar gitu loh. Ya, dia menipu Yehuda. Ya, nih, Tamar menyamar sebagai pelacur untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda sendiri. Karena dia sudah menikah dengan dua anak Yehuda, dua-duanya mati, harusnya dengan anak yang ketiga. Nah, waktu dia hamil dan terungkap bahwa yang menjadi bapak dari anaknya itu adalah Yehuda sendiri, akhirnya dia nggak jadi dihukum. Ya, dan pada akhirnya kita jadi ngerti ya, kenapa kok kisah ini ada. Nah, apa hubungannya? Apa logosnya? Kamu nanti baca. Apa hubungannya dengan sang logos? Oke? Nah, sehingga di sini ini ada teks-teks yang sulit ya. Kamu mesti belajar gimana kalau khotbah tentang mati. Kamu nggak bisa hanya uh, anak basis gitu ya. Ceritakan dulu kata basisnya. Di sini nanti. Oke? Nih. Jadi kata basis dulu, baru nanti kamu ajak mereka untuk kontemplasi. Nah, dari kontemplasi itu baru kamu bisa kasih mereka moral, praksis, dan anagoge, anabasis, naik. Nah, gitu. Ini yang mau khotbah. Ya. Oke, kita jadi cerita kemana-mana. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sisi. Logos, logos. Ini perjalanan namanya dia basis. Seperti kayak kamu khotbah,
Itu seperti perjalanan. Bagaimana kamu membawa umat itu mengerti cerita itu, bisa menangkap logonya. Nah, untuk menangkap logonya, kita mulai dari, kalau di dalam eksegesi itu mulai dari mana? Oh, historia. Ya, historia ini. Mulai dari cerita dulu, sejarahnya. Nah, ini historia. Oke. Nah, baru teoria. Nah, ini perjalanan historia, teoria, moral, dan analogi. Itu perjalanannya. Ya. Teksnya, sejarahnya. Dan nampak nih logonya direnungkan. Baru moralnya apa? Analogisnya apa? Nah, ini sampai di sini. Ya. Praksis itu moral dan analogis. Ya. Ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 5. Ya, tadi ini 3 ibadah ya. Ingat aja, ibadah sakramental itu apa? Sis. Ibadah pikiran itu apa? Teoria. Ibadah kasih apa? Teologinya, ya, atau teosisnya. Oke, sekarang eskatologi. Coba baca Oktober. Visi Maximus. Dan bahasa ini atau penebusan, tapi juga secara intens melihat ke depan, depan akhir, dan segala eskaton bacanya, eskaton. dan segala sesuatu. Eskatologinya adalah puncak logoi dari seluruh sistemnya, di mana dia resmi akhirnya menentukan istirahatnya yang dinamis dalam alam. Iya. Paham ini? Eskatologi itu apa? Hah? Puncak logis ya dari seluruh sistem. Ada gerak kosmik yang nanti akhirnya menemukan istirahatnya di dalam alam. Bahkan nanti kamu lihat cerita seperti tadi ya, Tamar dengan Yehuda, itu ada gerak kosmiknya. Sampai nanti menemukan eskatonnya di dalam alam. Nah, makanya tadi ya, cerita ini. Nah, kamu cari. Ini kan historianya Tamar meniduri Yehuda, ya kan? Lalu apa teorianya, spiritualnya? Nih di sini. Lalu apa moralnya, praksisnya? Dan anagogisnya. Jadi selalu perjalanannya kayak gitu. Di dalam kitab suci itu seperti itu. Sejarah Tamar dengan Yehuda. Tapi ada teoria atau logosnya. Lalu ada moralnya. Yang terakhir apa? Nah, itu namanya gerak kosmik. Nah, apa pesan teoria di sini? Ini adalah pesan di mana uh, nih, misalnya kalau pesan teorianya adalah apa? Puncaknya ini tipologisnya apa? Yehuda itu tipe Adam yang jatuh, Tamar dengan iman dan keberaniannya adalah tipe dari gereja, bahkan Maria, ya, yang melalui ketaatannya memungkinkan Sang Logos masuk ke dalam sejarah. Jadi kelahiran mereka anak kembar ya mereka ya, Peres dan Zerah, ini tipe dari dua bangsa yang akan menjadi garis keturunan. Yahudi dan non-Yahudi. Nah, kita dari non-Yahudi. Nah, karena mereka anak kembar. Nah, ternyata itu teoriannya itu seperti itu.
Ya. Yehuda itu adalah bangsa Yahudi dan hukum Taurat yang lama, tapi gagal menghasilkan buah spiritual. Sedangkan Tamar, ya, dia adalah alegori bagi gereja dari bangsa-bangsa lain. Dia bukan orang Yahudi, gitu. Bahkan dia berlaku licik, ya kan? Gitu. Nah, dia jiwa yang haus akan kebenaran, yang oleh iman memaksa masuk ke dalam garis keturunan keselamatan. Jadi dia memaksa masuk nih. Sampai dia, kalau kamu baca kisahnya nanti, dia menyamar jadi pelacur. Supaya dia bisa mendapatkan keturunan dari Yehuda. Ya, ya secara moral itu salah ya. Mertua dengan menantu tuh tidur bersama. Gitu. Oke, tetapi Alkitab menceritakan itu bukan mau menunjukkan boleh gitu loh. Karena di balik cerita itu ada teori yang mau disampaikan. Nah, apa teorinya? Kamu harus sampaikan kepada jemaat. Bukan melegalkan praktik kacuran atau kumpul kebo gitu. Kan itu. Ya, atau melegalkan Alkitab aja boleh kan? Tamar Yehuda berarti menantu dengan mertua boleh dong. Nah, enggak gitu ya. Karena pelajaran moralnya bukan ke situ. Oke? Nah, kamu lihat di situ cerita Tamar dan Yehuda itu pada akhirnya berakhir di anagogis. Apa analogisnya? Ini adalah tangga yang mengangkat nus dari duniawi menuju yang ilahi. Ya, ini adalah satu anabasis di mana penyamaran tamal itu simbol dari melepaskan identitas duniawi. Ya, dia melepaskan identitas dia sebagai menantu Yehuda. Dia menyamar jadi pelacur. Untuk apa? Menggenapkan identitas ilahi, menggenapkan rencana ilahi. Karena lewat garis keturunan Tamar inilah akan lahir seorang Mesias. Tapi Tamar tahu nggak kalau nanti garis keturunannya akan lahir seorang Mesias? Ya pada saat itu dia nggak tahu. Tapi apa yang dia lakukan kalau kita baca dengan kacamata sekarang, iya, dia menggenapi rencana ilahi. Lah kok berani ya dia? Karena dia ngerti apa artinya menjadi keturunan Yehuda, bangsa pilihan Tuhan. Ya. Nah, ini adalah satu cerita yang menarik. Nanti kamu bisa baca ya. Nah, maksud saya tadi kita kembali ke eskatologi. Selalu ada gerak kosmik di alam ini. Alam ini nggak pernah sendirian. Kosmos, ya, kosmos ini kan selalu bergerak. Namanya gerak kosmik yang nanti akan menemukan istirahat dalam alam. Ya, April. Alam ini akan selalu apa? Nah, kalau kamu nggak perhatikan ya, nggak bisa ini. Apa? Alam ini kosmosnya akan selalu apa? Bergerak menuju apa? Istirahat yang di dalam loh. Ya. Oke, sekarang gerak. Kita mau belajar tentang gerak nih. Gerak dan istirahat. Istilahnya kinesis dan aksis. Eskatologi sinus. Coba baca lagi. Berarti yang telah disinggung kedua dari sebuah gerak atau krisis adalah istirahat atau status. Namun bagi Maximus itu bukanlah istirahat yang berarti ketiadaan atau kebijaksanaan
melainkan sebuah istirahat yang sudah biasa bergerak atau air terus. Itu namanya kinesis. Istirahat namanya stasis. Ini kamu belajar istilah baru. Apa? Kinesis. Gerak itu apa? Ya, kinesis itu apa? Hah? Apa? Tujuan dari semua gerak. Ya, kinesis itu apa? Hah? Waktu itu kan kita udah belajar ya tentang gerak. Gerak itu apa? Kinesis. Ada berapa macam gerak? Hah? Di sesi berapa itu? Kita bahas. Nah, coba baca. Gerak itu apa? Nih. Kinesis, gerak, bukan cacat. Jenis-jenis gerak ada 3. Gerak fisik, ya kan? Gerak spiritual, dan nanti gerak yang terus menerus. Gitu. Ya, gerak fisik, gerak biologis, gerak spiritual atau intelektual. 3 ini ya. Nanti akan menemukannya di dalam istirahat. Atau ini yang gerak terus-menerus ini. Aikinetos, stasis. Ya. Nah, gerak itu bukan kekurangan, tapi dikatakan apa? Fitrah dari makhluk ciptaan. Fitrah itu gambar. Gambar dari kita. Nah, gerak itu apa? Dikatakan cara kita untuk sampai nah, gerak itu cara kita merealisasikan potensi. Potensi itu kan poinnya kan yang diberikan kepada kita dalam logos. Jadi cara untuk merealisasikannya ya namanya gerak. Sini ya, dari praksis, kontemplasi, praksis itu namanya perjalanan. Perjalanan itu butuh gerak. Atau kamu mau perjalanan tapi tidur aja di tempat tidur, nggak bisa kan? Namanya perjalanan itu pasti apa? Gerak. Nah, gerak itu apa? Iya, sekarang nggak paham ya. Cara kita merealisasikan potensi atau logos ya, potensi yang diberikan kepada kita dalam logos. Itu gerak namanya. Nah, nanti gerak itu akan berakhir di dalam istirahat. Apa? Gerak di dalam istirahat. Istilahnya apa tadi? Apa? Enggak, gerak dalam istirahat itu apa? Bahasa Yunaninya apa? Apa? Namanya nih aikinetos stasis. Istirahat yang senantiasa bergerak. Istirahat tapi senantiasa bergerak. Jadi ini bukan istirahat itu bukan berarti males, tidak aktif, ataupun kekosongan, ketiadaan, kebosanan, bukan itu ya. Nah, menarik ini adalah beda sekali ya. Misalnya kalau di ajaran Buddhism itu kan nanti segala sesuatu itu pada akhirnya kosong dan nggak ada apa-apa. Karena kalau sesuatu itu ada berarti tidak kekal. Jadi dia harus menjadi kosong. Nah, tapi kita nggak percaya ajaran seperti itu. Istirahat kita itu bukan karena kekosongan atau ketiadaan atau kebosanan. Tapi satu gerak yang terus menerus. Nah, itu istirahat yang selalu bergerak. Aikinetos stasis. Coba semua ngomong. Iya, aikinetos. Aikinetos itu tadi dari kata kinesis tadi. Selalu bergerak. Tapi dalam keadaan
istirahat. Ya, nah ini eskatologi dia. Oke, maksudnya apa? Coba kita bahas secara detail ya. Pertama, tentang kebangkitan dan transfigurasi ciptaan. Coba baca lagi, Marlin. Di zaman mati dan transfigurasi sebelum kosmos. Iya, Itu tenaga khusus tubuh kita akan dilakukan. Ini bukanlah resusitasi, melihat melainkan transformasi menjadi tubuh rohani. iya, Plus, tubuh akan dibebaskan dari batasan-batasan kejatuhan atau penyakit, keburukan, kematian, dan akan menjadi ekspresi sempurna dari jiwa yang telah dibentuk. ingat nanti setelah kebangkitan tubuh, nah ini saya pernah bahas di grup ya waktu itu ya. Tubuh kita adalah tubuh kebangkitan. Salah ada ya dibahas ya, tubuh kebangkitan berapa hari yang lalu ya. Jadi tubuh yang sudah menjadi namanya tubuh rohani. Ya. Nah, ini kalau kita lihat contohnya Kristus ya, yang bisa menembus dinding. Nah, ini tubuh yang nanti gak akan sakit lagi, gak akan tua, gak akan mati lagi. Nah, itu tubuh kita. Disebut sebagai tubuh rohani, 1 Korintus 15. Nah, itu kebangkitan tubuh. Ini doktrin kita, ini penting. Jadi kita bangkit dengan tubuh, tapi tubuh yang sudah mengalami transformasi. Tubuh yang dibebaskan dari penyakit, dari keluruhan itu maksudnya penderitaan dan kematian. Ya. Dan menjadi ekspresi sempurna dari jiwa yang telah diilahikan. Saya lupa saya ada pernah bahas ini, tapi dalam konteks apa ya? Di grup kemarin ya. Bahas tentang teosis nggak salah ya. Oke. Yang kedua, coba. Transfigurasi kosmos. Seluruh ciptaan material akan berpartisipasi dalam pembaruan ini. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam bumi satu ayat. Oh iya, saya bahas tentang langit dan bumi yang baru ya. Benar ya? Ada ya di grup ya? Iya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi tubuh kita menyesuaikan dengan langit dan bumi yang baru. Kalau belum, ini sekarang belum, karena masih langit dan bumi yang lama. Ya, tapi nanti kosmos itu diubah, ditransfigurasi. Nah, oh iya, ada pertanyaan kemarin tentang uh, transfigurasi atau uh, pertanyaan dari ini satu yang cukup dalam ya. Oke, saya nggak salah ada simpulkan, nanti kalian bisa baca di sini. Ini agak sulit ya. Tentang surga atau neraka itu ada gerak, ada geometrinya nggak gitu? Ada tempat. Apakah surga atau neraka itu tempat atau kondisi? Tempat itu ya berarti ada ruangan, ini namanya tempat. Ada ruang dan waktu kan gitu. Ya. Jadi spasial atau geometri. Geometri itu ya bisa diukur gitu. Kamu belajar matematika dulu geometri kan? Nggak salah saya ini penting ya. Nah ini Hades dan Gena lokalitas ya. Kamu nanti bisa baca di sini. Oh ya, ini uh, eskatologi ya. Nanti kita akan masuk ke sini. Tapi kita bahas ini dulu. Nah nanti kosmos itu akan ditransfigurasi. Artinya tidak ada cerita kayak seperti nanti bumi ini hancur, kiamat gitu ya. Enggak. Tapi alam semesta itu tidak akan dimusnahkan, tapi akan dibersihkan dari segala
dosa, kekotoran dosa, ketidakharmonisan dosa, dan diangkat ke dalam keadaan mulia. Ya, nah nanti di artikel ini juga bahas ini Hades di Gehenna. Hades itu alam maut, apa bedanya dengan Gehenna atau neraka? Nah, Gehenna atau neraka itu Hades itu tempat ya, maksudnya kayak ruang begini atau semacam kondisi, ya. Tapi kalau itu kondisi, apakah memang nggak ada tempat sama sekali? Jadi Yesus naik ke surga, dia katanya menyiapkan rumah, ya kan? Terus kita mau bayangkannya rumah saya, rumah istana atau rumah gubuk ini, ya, berapa kapling gitu? Atau kayak rumah Bu Kesia, mungkin besar ya kan? Tapi kalau rumah kita mungkin kayak gubuk. Nah, apakah di surga itu seperti rumah Bu Kesia atau seperti rumah kita di kampung? Si Bapak nih. Oke. Nah, apakah aspek tempat sama sekali tidak ada? Nah, ini kamu baca di sini ya. Lalu, kalau itu bukan tempat geografis, lalu gimana menyesuaikannya dengan keberadaan kita? Nah, bagaimana? Kan kita tetap pakai tubuh nanti, tubuh kebangkitan. Oke, tubuh kebangkitan kita apa tadi? Tubuh rohani. Nah, nanti menariknya adalah ini adalah tubuh yang sudah menyesuaikan dengan langit dan bumi yang baru atau tempat yang baru. Oke, ini ya. Jadi nanti kita kembali ke sini lah. Oke. Nah, poin yang kedua kita harus ingat ada kebangkitan tubuh. Yang kedua adalah ada kosmos yang diperbarui atau ditransfigurasi. Namanya langit dan bumi baru. Ya, jadi ada kebangkitan tubuh dan ada transfigurasi ciptaan atau kosmos. Oke, sekarang ini 14.2. Apokatastasis yang telah dikoreksi. Coba baca, mari cek. Menggunakan istilah origenis, apokatastasis, kemudian segala sesuatu. Tapi pemberinya makna yang baru dan ortodoks. Kemudian kodrat, ada pemulihan universal dan kodrat semua makhluk. Artinya setiap makhluk yang mencapai pemenuhan logosnya, semua akan dibebaskan dari dosa, kejahatan dan penderitaan. Dalam pengertian ini kejahatan tidak akan ada lagi. Iya. Nah, apakah nanti ini saya juga udah bahas di grup, ya. Apakah nanti seperti konsep Origen semua itu dipulihkan? Atau sebetulnya ada konsep yang namanya surga dan neraka. Nah, ini sintesis Maximus itu penting sekali, ya. Dia tetap memakai istilah apokastasis, ini istilah dari Origen. Apokatasis itu artinya pemulihan segala hal, segala sesuatu, segala ciptaan. Nah, tapi Maximus memberikan makna yang baru dan sesuai ajaran gereja atau ortodoks, ya. Pertama, ada pemulihan kodrat. Maksudnya ini adalah pemulihan kodrat dari semua ciptaan, dari semua makhluk, termasuk ya manusia gitu ya. Artinya setiap makhluk akan mencapai pemenuhan logasnya, semua akan dibebaskan dari dosa, kejahatan, dan penderitaan. Ya, dalam pengertian ini kejahatan tidak akan ada lagi. Tapi tidak semua orang akan berpartisipasi dalam kebaikan Allah dengan cara yang sama. Nah, ini penting. Ada dua nanti dibedakan. Kodrat iya. Oke, semua kodrat manusia akan memperoleh tubuh kebangkitan. Jadi ini tubuh kebangkitan ini bukan dipilih aja nih yang Kristen, nanti yang non-Kristen tetap tidak bangkit, mati di dalam kubur, enggak. Yang Kristen, yang non-Kristen ya, itu semua dibangkitkan. Karena ini pemulihan kodrat. Semua makhluk
akan dibebaskan dari apa? Dosa, kejahatan, dan penderitaan. Ini pemulihan universal namanya. Jadi semua orang akan memperoleh tubuh rohani. Baik itu semasa hidupnya jahat sekalipun, dia tetap akan bangkit. Karena dia mengalami namanya pemulihan kodrat. Tapi ada yang namanya juga pemulihan partisipasi, pemulihan pribadi. Nah, partisipasi dalam kehidupan ilahi ini dibedakan. Tidak semua orang akan berpartisipasi. Tergantung pilihan bebas dia yang dia buat selama dia hidup di dunia ini. Nah, itu yang disebut ada namanya kehendak gnomik. Apa? Kehendak? Iya, atau gnome. Ya. Itu siapa yang kosong? Oh, ini semua masuk nggak? Si Happy mana? Oh, oke. Orang-orang kudus. Nah, apa perbedaannya? Kalau bagi orang-orang kudus, mereka yang telah menyelesaikan kehendak mereka dengan kehendak Allah akan mengalami persatuannya dengan sukacita cahaya. Jadi, selama hidup kehendak mereka itu sesuai dengan Allah, maka kan mereka merasakan Allah sebagai sukacita. Ya, sebagai cahaya, sebagai kebahagiaan yang tak terhingga. Nah, mereka lah akan nanti bergerak semakin dalam ke dalam misteri kasihnya. Tapi yang kedua, bagi mereka yang menolak Allah, mereka tetap dalam penolakan cinta diri mereka juga akan bersama Allah. Iya, karena secara kodrat mereka juga mengalami tubuh rohani tadi. Jadi mereka juga nggak bisa mati gitu. Ya, karena tidak ada tempat di luar Allah. Tetapi mereka akan mengalami kehadirannya bukan sebagai sukacita, tetapi sebagai apa? Penderitaan atau api. Ya, ini kita bisa ambil dalam 1 Korintus 3, 13-15. Kehadiran kasih Allah, ini seperti ya jerami itu ya. Kehadiran kasih Allah yang sama akan menjadi siksaan bagi mereka yang hatinya dipenuhi dengan kebencian dan filautia ini, cinta diri. Kasih yang ditolak menjadi neraka. Ya. Dengan demikian Maximus mempertahankan kehadiran Allah dan realitas kehendak bebas manusia, tapi tetap berpegang pada kemenangan akhir kebaikan Allah atas kejahatan. Kejahatan nggak ada. Nggak ada lagi nanti setelah langit dan bumi yang baru ini, nggak ada lagi namanya dosa, nggak ada lagi namanya kematian, nggak ada lagi namanya kejahatan tuh nggak ada. Rampok, bunuh-bunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, narkoba itu udah nggak ada di langit dan bumi yang baru. Jadi di langit dan bumi baru itu nggak ada namanya Badan Narkotika Nasional itu udah nggak ada. Rumah sakit Elizabeth itu udah nggak ada. Ya, nggak ada lagi nanti STT kayak gini udah nggak ada. Sekalian dimarah-marahin, dimaki-maki udah nggak ada. Ya, diskorsing udah nggak ada. Diskorsing, dimarah-marahin karena dosa kan. Karena di langit dan bumi baru itu nggak ada dosa. Gitu. Lupa. Kalau nggak ada dosa, nggak ada kejahatan, nggak ada kematian, kok mereka bisa mengalami yang namanya penderitaan. Nah, mereka mengalami penderitaan karena apa? Apa? Mereka yang menolak Allah itu karena apa? Hah? Iya. Jadi waktu mereka hidup dengan fokus pada cinta diri, nah nanti ketika bersama dengan Allah itu menyiksa. Saya pernah kasih apa ya kemarin itu di grup ya. Kayak kamu nggak ngerti tentang lagu klasik, ya, misalnya Beethoven lah atau tahu Beethoven? Hah? Itu pencipta musik klasik ya. Tapi kamu diajak orang nonton konser
lagu-lagu musik Beethoven. Mau dikasih kursi yang nyaman, kamu di situ seharian, kamu akan tersiksa dan ngantuk dan bosan. Karena kamu nggak ngerti musiknya. Ya. Padahal kamu dibeli tiket VIP yang sama, ruangannya sama, AC-nya sama, suasananya sama. Tapi batinmu akan tersiksa. Kenapa? Kamu dengar musik yang kamu nggak paham, nggak pahami. Misalnya musik apa yang kalian katakan tadi lah, lagu klasik atau jazz lah ya. Saya nggak ngerti jazz, apalagi klasik gitu ya. Saya nggak ngerti musik sama sekali. Saya nyanyi aja fals gitu. Makanya saya nggak pernah nyanyi gitu. Ya. Kata orang tepuk tangan aja saya salah gitu. Ya. Nah, terus saya disuruh nonton konser musik. Wah, itu menyiksa banget. Walaupun suasananya nyaman, enak gitu kan. Nah, tapi saya nggak ngerti apa-apa tentang musik. Jadi kalau misalnya tuh 2 jam di situ, waduh, menyiksa banget nih orang main gini itu maksudnya apa, nadanya apa, saya nggak ngerti sama sekali. Nah, kira-kira nanti kalau di dalam akhir zaman akan ada 2 orang seperti itu, ada orang kudus dan ada orang-orang yang menolak Allah. Nah, orang-orang yang menolak Allah itu seperti itu. Dia diajak nonton musik, konser musik yang dia sama sekali nggak sukai atau nggak ngerti. Tapi orang yang mengerti, dia akan sangat apa? Menikmati. 2 jam itu bagi dia nggak terasa, seperti 5 menit dia bilang. Ya kan? Gitu. Atau kamu diajak nonton opera, ya, opera. Atau wayang lah kalau di Indonesia ya. Wayang kulit. Nah, nonton wayang kulit, oke, saya itu pasti pernah. Tapi bagi kita nggak ngerti bahasa Jawa, sastra Jawa, wayang itu apa. Ya saya pernah itu ikut ada wayang kulit dulu di desa ini, ya saya diundang, saya hadir. Waduh, setengah jam aja kayaknya nih ngomong apa gitu loh. Udah nggak betah saya. Ya. Nah, kira-kira nanti di akhir zaman itu seperti itu. Kita semua sama akan masuk di langit dan bumi yang baru. Secara kodrat sama. Tapi yang membedakannya apa? Saya yang ketemu Allah itu sukacita. Tapi yang ketemu Allah itu apa? Menyiksa dia. Ya. Sama kayak kalau kamu emas, ketemu api, cocok. Tapi kalau kita kertas, ketemu api, iya, hangus. Kalau kita kayu, ketemu api, jadi arak. Tapi kalau kita besi, ketemu api jadi apa? Besinya menyala, hangus. Nah, kalau kita kayu atau kita jerami atau kita kertas, ya habis. Nah, itu kondisi yang akan jadi. Jadi ada perbedaan dalam partisipasi. Paham ya? Ya. Oke. Nah, ini kondisi eskaton nanti. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas istirahat yang senantiasa bergerak. Nah, bagi orang-orang kudus, coba baca lagi. Ricik. Tersebut keadaan hampir bukanlah habis dari gerak dan jangan segera. Gerak yang didorong oleh kekurangan karena kita mencari apa yang tidak kita miliki dan berhenti. Sedangkan baru yang didorong oleh kelimpahan dan dengan kekaguman akan dimulai. Bacanya jangan grogi. Karena Allah berkata, kita tidak akan pernah bisa menghabiskan darinya. Iya. Terus? Karena itu kita
kita akan selamanya bergerak semakin dalam di dalam pengetahuan dan kasih akan Dia. Penemuan baru Setiap penemuan baru akan membawa sukacita yang lebih besar, yang pada pikirannya mendorong kita untuk bergerak lebih jauh lagi. Ini adalah sebuah stasi yang tak pernah berakhir, sebuah tarian kosmik di sekitar Tritunggal. Ini adalah kepenuhan dari liturgi kosmik, di mana simfoni ciptaan akhirnya mencapai harmoni yang sempurna dan abadi. iya. Jadi istirahat yang senantiasa bergerak itu bukan berarti akhir dari gerak, tapi gerak yang ditransformasi. Ya, gerak yang didorong oleh kekurangan akan berhenti. Tapi ini gerak baru yang terus didorong oleh kelimpahan dan kekaguman akan Allah dimulai. Jadi kita nggak akan habis-habisnya menikmati Allah itu. Sama kayak tadi, kamu nonton konser, nonton opera, atau nonton sepak bola, kamu nggak akan terasa 2 jam. Kalau bisa suruh pemainnya tanding lagi gitu kan. Tapi orang yang nggak suka sepak bola, wah menyiksa nonton 2 babak itu. Apa-apaan nih ya, bola 1 kok direbut-rebut, dia bilang. Padahal di luar situ banyak bola, nggak ada yang mau rebut. Oke, that's it ya. Kita akan didorong oleh kelimpahan dan kekaguman. Kenapa kok seperti itu? Kok geraknya nggak berhenti-berhenti? Atau tadi, kinestesis tadi, stasis itu, gerak yang terus-menerus dalam kelimpahan. Karena Allah yang kita nikmati itu nggak pernah habis. Kalau kamu makan yang enak, misalnya tadi ya, kamu nonton konser, nonton sepak bola dan sebagainya, itu akan ada habis. Misalnya 2 jam, 3 jam habis. Udah, kita selesai kan. Tapi Allah nggak pernah habis. Makanya kita akan selamanya apa? Bergerak. Dalam pengetahuan dan kasih. Akan selalu ada penemuan baru. Ya. Kamu belajar ini teologi, misalnya hari ini Maximus baru, nanti di surga sana itu akan lebih dahsyat lagi. Yang kamu nggak pernah tahu. Gitu. Nah, kita akan terus belajar ya. Didorong oleh kelimpahan dan kekaguman. Tidak pernah habis misterinya. Nah, itulah adalah satu gerak, satu ekstasi cinta yang tak pernah berakhir, satu tarian kosmik di sekitar Tritunggal. Ya. Oke. Coba kita baca ini. Terakhir kesimpulan. Nah, ini untuk dunia modern ya. Coba baca Lala. Setelah berjalan panjang melalui arsitektur teologis Maximus dan Vega, restoran ini bertujuan untuk merangkum utamanya dan merefleksikan relevansinya yang mendalam bagi tantangan dunia kontemporer. Iya, ini relevansinya buat kita sekarang ya. Yang pertama, mari kita rangkum kembali narasi agung yang telah diberitakan oleh Maximus yang dihidupkan kembali oleh Baltasar. 1. Awal mula. Allah dalam sang logos memikirkan sebuah kosmik yang tak terbatas, kekayaannya di mana setiap makhluk atau logos memiliki nada uniknya sendiri. Iya. 2. Penciptaan. Allah mengucapkan simfoni ini menjadi ada mulai sebuah gerak atau kinesis yang dinamik dan seluruh ciptaan menuju kepenuhannya atau telos di dalam diri. Ya, kita rangkum lagi. Pada mulanya ya Allah, sang logos, ya, dia memikirkan satu simfoni kosmik yang tak terbatas kekayaannya, di mana setiap makhluk atau logos memiliki nadanya sendiri. Jadi kita semua masing-masing punya nada simfoninya masing-masing yang nggak sama.
Begitu itu dimainkan, itu jadi sebuah liturgi kosmik yang agung. Ya. Oke. Ini awal mulanya yang ada dalam pikiran Allah atau logos Allah. Nah, dia ciptakanlah dunia ini. Baru ada penciptaan. Allah mengucapkan simfoni ini menjadi ada, maka mulailah sebuah gerak atau kinesis yang dinamis dari seluruh ciptaan menuju telos, kepenuhan di dalam diri Allah. Ya, tadi dari logos, logoi, logos lagi. Nah, lalu ada peran manusia ini. Ya, peran manusia apa ini? Coba. Manusia Saya sebagai hidup kosmik, kosmos, dan Tuhan kosmik ditugaskan untuk secara sadar mendidik pujian itu. Menyatukan suara-suara ciptaan dan dipersembahkannya kepada Allah. Iya. Lalu ada manusia. Kenapa kok diciptakan manusia? Karena manusia itulah sebagai perwakilan dari kosmos ini untuk membawa ciptaan ini, mempersembahkannya kepada Allah. Dialah yang ditugaskan untuk memimpin pujian ini. Menyatukan suara-suara ciptaan dan dipersembahkan dan mempersembahkannya kepada Allah. Tapi ada disonansi, ada gangguan nih. Kita main musik, atau kayak saya ngajar begini, itu ada disonansi itu. Ada suara-suara ribut di luar, ada suara hujan misalnya. Nah, di dalam peran manusia ini ada dosa. Itulah penyalahgunaan kebebasan di Lautia. Manusia memilih dirinya sendiri daripada Allah. Ya, memasukkan nada sumbang perpecahan dan kematian ke dalam musik kosmik. Tetapi ada intervensi ilahi. Nah, sang komposer agung, yaitu Kristus sang Logos itu turun ke dalam orkestra yang kacau. Ya, ia menjadi salah satu musisi. Nah, itulah inkarnasi. Dia mengambil instrumen kemanusiaan kita yang rusak. Nah, habis itu dia ngapain? Dia selaraskan ulang. Dia setel ulang. Melalui seluruh kehidupannya, terutama melalui ketaatan kehendak manusiawinya di kayu salib, dia memperkenalkan kembali kunci utama kasih dan ketaatan. Ya, dia menyatukan semua perpecahan kosmik tadi dalam pribadinya. Nah, ini Kristus sebagai sintesis agung ya. Lalu dari situ mulai lagi ada harmoni baru. Melalui kebangkitannya, ia memulai harmoni baru, menawarkan teosis kepada semua orang yang mau bergabung dengannya melalui gereja dan sakramen. Nah, inilah partisipasi kita ya, atau gerak kita dalam kehidupan ilahi. Nah, baru nanti akhirnya seluruh kosmos akan ditransfigurasi. Liturgi kosmik akan mencapai resolusinya dalam satu istirahat yang senantiasa bergerak. Atau seperti tarian cinta abadi ya di hadapan Allah Tritunggal. Oke, ini ya. Ini rangkumannya. Nah, sekarang tadi kan dikatakan ini ada seluruh kosmos akan ditransfigurasi. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh ya. Apa sih langit dan bumi yang baru? Nah, ini kebetulan waktu itu ada yang tanya tentang kita mulai dari sini dulu tentang Hades dan Gehenna. Ya, apakah itu lokal, maksudnya lokasi, tempat, atau bukan keadaan misalnya. Nah, kita bahas ini ya. Kita bahas sebentar. Oke, materi liturgi kosmiknya sebetulnya sudah selesai. Ya. Nah, nanti kita akan masuk kembali ke, kita belajar lagi bahan yang lain, ya. Yang saya sudah bagi di ini ya.
Oh, nggak salah ini kan. Yang ini. Yang ini masih ada kan? Eh, buku ini. Artikel ini. Nah, kita mau masuk ini nanti. Kita akan belajar lagi dari awal, dari Allah nanti sampai akhir zaman. Cuma bukan batasan ya. Kalau ini kita pakai yang batasan ya. Nah, tapi kalau ini nanti dari berbagai bahan, ya misalnya ada dari talasium, dari ambigua, gitu ya. Ini kita bahas ini. Cuma ini kan pengantarnya ya. Misalnya Allah bahasnya gini. Kemarin kita sampai kosmologi ya. Ini. Nah, nanti tiap ini ada beberapa artikel lagi yang membahas lebih dalam. Ya. Nah, nanti kamu cari di sini. Semua bisa ke ini kan? Masuk ke sini bisa nggak? Di WordPress saya, kamu ketik aja kata apa? Maximus ya. Terus kamu cek. Nih misalnya eh, ini teologi sistematikanya kan. Nah, itu nanti tentang kosmologinya dia ada 2. Nggak salah saya udah share di grup deh. Ya, linknya ya. Oke. Nah, itu nanti kita bahas ke situ. Tapi kita ke sini dulu. Nih ya, coba baca apa beda antara Hades dan Gehenna. Baca Lala. Hades. Ada sebagai kondisi antara yang dapat disetarakan dengan Gena di eskaton. Keduanya berbeda secara fundamental dalam aspek temporalitas atau waktu, realitas atau kebutuhan agung, dan intensitas pengalaman. Iya, Hades itu berbeda. Ya. Hades itu apa? Kondisi antara. Sedangkan Gehenna itu sudah di eskaton, sudah di langit dan bumi yang baru. Keduanya beda ya. Nah, kita lihat apa perbedaan mereka. 1, Hades itu kondisi sementara antara kematian dan kebangkitan. Nah, inilah sekarang. Ketika orang-orang sekarang mati, masuk ke mana? Hades. Ya, masuk ke alam maut namanya. Coba baca definisi. Hades adalah istilah Yunani yang digunakan dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama bahasa Yunani dan Perjanjian Baru pada alam maut atau dunia orang mati. Iya. Ini adalah kondisi atau tempat di mana jiwa semua orang yang telah meninggal, baik orang benar maupun orang jahat, menyaksikan kebangkitan umum dan kebangkitan terakhir. Iya. Nah, Hades itu adalah tempat sementara, kondisi atau tempat di mana jiwa semua orang yang telah meninggal masuk ke situ. Menunggu apa? Kebangkitan dan penghakiman akhir. Ya, ini seperti kayak konsep Seoul di dalam PL ya. Jadi sifatnya apa? Sementara. Coba baca nih, Randy. Sementara Intermediate. ya, Hades bukanlah tujuan akhir. Keberadaannya terikat pada periode antara kematian pribadi seseorang dan eskaton atau akhir zaman. Ketika Kristus datang kembali dan semua orang dibangkitkan, Hades dan kematian itu sendiri akan dilemparkan ke dalam lautan api Wahyu 20 ayat 14 yang berarti keberadaannya akan berakhir. Iya, Hades itu sementara, keberadaannya akan berakhir ya. Terus, tapi sifatnya tanpa tubuh. Dan ini adalah yang terpisah dari dunia. Dan menurut Kristen ini adalah keadaan yang tidak wajar dan tidak lengkap
Karena manusia diciptakan untuk menjadi kesatuan tubuh dan jiwa. Iya. Jadi di Hades itu sebetulnya nggak wajar karena kita terpecah kan antara tubuh dan jiwa. Maka nanti ada kebangkitan menyatu lagi. Ya. Ada keterpisahan. Nih. Nah, ini satu keadaan yang tidak wajar dan tidak lengkap. Oke. Lalu yang ketiga, diferensiasi pengalaman. Pengalaman yang bebas. Perumpamaan orang kaya adalah Lazarus dalam Lukas 19 media 1 berikan gambaran terbaik tentang ini. Iya, dalam Alkitab itu ada cerita ya, sedikit tentang Hades ini, itu dalam Lukas 16 itu. Oke, nanti kamu bisa bacanya ayat 19 ayat 31. Nah, di situ ada beberapa hal ya. Pertama, ada pengakuan Abraham atau Firdaus. Di Hades, bagi orang benar seperti Abraham, ya, itu adalah tempat apa? Penghiburan, tempat istirahat bagi jiwa orang-orang benar. Katakanlah Lazarus dalam cerita itu, ya. Tapi bukan Lazarus seperti yang dibangkitkan itu ya. Ini orang yang berbeda, tapi kan Lazarus kan juga hanya dibangkitkan dan jadi orang benar kan. Jadi ada banyak Lazarus di sana. Ya. Nah, tempat bagi seperti orang-orang benar seperti Lazarus ini menjadi tempat apa? Penghiburan. Mati lampu ya. Atau tempat mereka mengalami tadi dibaca cita rasa awal atau mengalami antisipasi dari sukacita surgawi. Gitu. Ya. Nah, itu di Hades. Jadi di Hades nggak selalu mengerikan gitu. Bagi orang benar, itu tempat sukacita. Tapi itu sementara. Hades itu. Nah, yang kedua, tempat penderitaan. Nah, ini tempat siksaan dan penderitaan bagi jiwa orang-orang yang tidak bertobat. Contohnya tadi orang kaya tadi. Ya. Nah, mereka mengalami cita rasa awal dari siksaan neraka. Cita rasa awal. Jadi Hades itu kayak kamu fast food. Kalau kamu misalnya nanti suatu saat ingin beli sesuatu kan dikasih tes dulu ya. Nah, enggak ini ya. Nah, Hades itu cita rasa awal itu. Oke. Lalu di situ dalam perumpamaan itu kan ada jurang yang tak terseberangi. Ya. Artinya ada pemisahan yang jelas antara kondisi Lazarus dengan orang kaya. Antara pangkuan Abraham atau Firdaus ini dengan tempat penderitaan. Nah, itu di Hades ya. Jadi ada perbedaan pengalaman yang jelas antara pangkuan Abraham, Firdaus dengan tempat siksaan. Oke. Nah, kemudian yang menarik dalam kitab suci itu juga dijelaskan tentang Kristus turun ke dalam Hades. Ya. Coba baca. Siapa? Wiki. Kristus dan Hades. Dalam hubungannya ke dalam Hades suci. Yesus tidak turun untuk menderita, melainkan sebagai pemenang untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa di sana. Petrus pasal 3. Ya. Menghancurkan gerbang Hades dan membebaskan orang-orang benar dan perjanjian lama untuk membawa mereka ke dalam Tuhan. Iya. Ini ada satu peristiwa Yesus turun ke dalam Hades. Ini di pasal di Sabtu Kudus. Untuk menghancurkan apa? Gerbang Hades. Jadi dia membebaskan orang-orang benar dari perjanjian lama seperti Adam,
Hawa, Daud, Abraham, Ayub, Yunus, ya, Salomo dan sebagainya untuk dibawa ke dalam pengadilan. Oke. Maka termasuk Yesus bilang orang penjahat yang disalibkan di sebelahnya dengan sebelah lagi yang benar, yang tidak percaya, ya kan? Yang percaya, Yesus mengatakan apa? Iya, dia akan membawa jiwanya ke dalam Firdaus, seperti dia membawa orang-orang PL ke dalam Firdaus. Sehingga Firdaus itu ini adalah atau tempat penghiburan istirahat bagi jiwa yang orang benar yang sementara. Oke, paham ini ya? Nah, tapi ada satu lagi namanya istilahnya apa? Apa? Iya, hina. Ya. Nah, ini kondisi permanen sudah. Bukan sementara lagi. Kondisi tetap setelah penghakiman terakhir. Ya. Coba baca lagi, Wiki. Yang keras. Definisi. Gehenna adalah istilah yang digunakan oleh Yesus untuk merujuk pada neraka atau tempat penghukuman akhir yang kekal. Nama ini berasal dari lembah Nom, Gehinnom di luar Yerusalem, sebuah tempat yang secara historis digunakan untuk penyembahan berhala termasuk pengorbanan anak, dan kemudian menjadi tempat pembuangan dan pembakaran tanpa kota. Kedua gambaran kuat tentang tempat yang najis, terputus dan penuh api. Oke, itu Gehenna. Asal katanya itu dari itu ya, Hinnom. Nah, itu lembah Hinnom, pembuangan sampah. Ya. Yang pada saat itu dipakai dari tempat berhala, termasuk pengorbanan anak kecil gitu ya di sini. Oke, itu Gehenna. Dari akar katanya, ini satu istilah yang dipakai oleh Yesus menuju pada neraka atau penghukuman itu yang kekal. Nah, sifat Gehenna itu satu, ya. Selamat kita masuk baju ya. Hah? Terus nggak ada yang udah diangkat ya. Oke, coba bacaan. Elna. Permanen. Permanen, final, ini adalah kondisi setelah kepentingan terakhir. Ini adalah kemudian akhir yang kekal dari secara positif menolak keselamatan. Ini bukanlah keadaan sementara. Oke, terus? Ini adalah keadaan segala Tuhan terhubung. Mereka yang memiliki kehendak keadaan di sana, termasuk memastikan mereka, itu tidak dapat dihasilkan tetapi mampu mengalami kejadian kekal. Ini adalah pembentukan dari serikatanya itu takut kepada gerak. Berkuasa membinasakan bagi semua maupun kemudian kekal. Iya, tapi ini terjadi setelah kebangkitan umum atau kebangkitan apa? Bertumbuh karena apa? Terjadinya setelah kebangkitan umum. Kebangkitan umum itu maksudnya apa? Kebangkitan tubuh. Semua orang yang mati dari zaman Adam sampai nanti ini manusia terakhir yang mati itu dibangkitkan.
Nanti kedatangan Yesus yang kedua kali memang ada yang tidak mati langsung, iya, bukan nggak bangkit, namanya nggak mati kok bangkit, nanti langsung diangkat gitu, ya. Nah, bertumbuh karena apa? Karena kebangkitan. Tapi mereka akan merasakan apa? Nah, tubuh mereka dihancurkan nggak? Kayak gambaran pakai obat, terus tubuhnya sampai keluar darah itu, nanti sembuh lagi besok nih, itu nanti dulu saya waktu kecil gitu digali tentang neraka atau punya anak zaman sekarang. Ya. Kalau masih nggak? Ya, kalau mataku nggak ngisi orang mandi nanti di neraka itu lah ditusuk tombak lah, tanganmu suka mencuri nanti tanganmu akan dibakar atau dipotong, tapi begitu dipotong nanti tumbuh lagi gitu. Nah ini satu gambar ada benarnya, ada yang enggak juga, karena nanti di Gehenna kamu akan memperoleh tubuh yang tidak dapat dihancurkan, tapi bisa mengalami apa? Ya, ya. Yesus berkata gini, dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam Gehenna. Dalam Matius 10 ayat 28. Jadi bertubuh, tapi tubuhnya tidak akan binasa. Tapi bisa merasakan penderitaan. Nah, kalau bagi orang benar, dia bukan merasakan penderitaan, dia akan tubuhnya akan merasakan. Paham ya? Ini dua macam. Terus ini adalah pengalaman sadar yang gila. Jadi kalau penderitaan di Hades itu cicipan sementara, kalau di Gehenna itu apa? Itu dalam pengalaman permulaan nggak seperti. Oke, ini perbandingannya ya. Ya. Ini tidak bertumbuh karena jadi sebuah kebangkitan pada manusia. Satu, sementara kemudian bagian apa itu ini kembali itu. Finalitasnya sudah final, adalah masa akhir di final dan definitif. Hasil dari kemajuan kami pengalamannya secara awal nanti kamu tidak diduga atau berkata ini pengalaman umum yang menarik dan tidak terhindarkan dari duga. Akhirnya ada itu akan dihancurkan yang akan beberapa tahun, tapi Gehenna tidak akan pernah berakhir karena dia adalah langit dan bumi yang baru, tidak akan pernah berakhir, cuma menyiksa. Nah, menyiksanya apakah itu seperti gambaran kita? Itu kan sebetulnya dari cerita Dante ya. Ada ceritanya itu ya, tusuk-tusuk. Nah, itu yang sering diajarkan sama kita. Simpulan,
Kalian nggak tahu perbedaannya ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ini. Sebetulnya yang kita ceritakan tadi, artis dengan atau kondisi. Ketika kita berbicara tentang Vietnam dan kita sebagai tujuan akhir para bangsa gereja mendapatkan bahwa ini harus kita ambil bersama sebagai kondisi kita sebagai tempat geografi. Iya, bukan tempat geografis. Seperti ini tempat geografis kan. Tapi surga dan neraka itu, kalau hadir itu, surga dan neraka itu apa? Satu kondisi, satu teknologi ini. Oke, jadi Ini adalah perbedaan geografi antara lembaga surga di atas awan atau neraka di bawah tanah. ya kita ada gambaran kartun ya. Dan di atas yang indah gitu kan. Neraka itu bawah tanah di bawah bumi. Gitu. Nah, itu karena pandangan kita bukan neraka itu sebagai tempat di bawah itu di bawah tanah. Terus Kenapa kondisi lebih dekat daripada kita? Allah Maha Adil tidak Allah dalam awalnya, maka kita akan cepat mengarah ya sudah ada. Karena itu, neraka tidak bisa menjadi sebuah lokasi yang lagi dari kehadiran Allah. Setiap telah berani sebagai neraka adalah nah, jadi kalau Allah Maha Adil, ada nggak tempat yang bisa menampung dia? Hah? Kalau Allah Maha Adil, tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Jadi neraka tidak bisa jadi satu lokasi geografis dan satu lokasi. Surga dan neraka adalah dua pengalaman yang berbeda, tapi dari satu pandangan Allah yang sama. Yang memenuhi seluruh penciptaan baru, tadi langit dan bumi yang baru. Kita punya dua, fokus pada relasi. Kita diutamakan dan kesukaan adalah relasi. apa ya? Betul. Ah, Kita adalah kondisi atau manusia adalah berempati harmonis dan penuh kita dengan awal kita dan kesukaan. ya. Dua jelas atau Vietnam adalah kondisi yang dilakukan total isolasi dan pemeriksaan akibat kecelakaan dalam kebutuhan. Ini adalah menghasilkan dari Australia yang berfungsi selamanya. Oke, terus? Pengalaman kita adalah pada dasarnya internal sebagai posisi jiwa. Jiwa yang telah ditemukan dan diidentifikasi akan mengalami kehadiran Allah sebagai cahaya dan keselamatan. Jiwa yang sakit dan diidentifikasi akan mengalami kehadiran kasih yang selamat sebagai api dan keselamatan.
Ketika tahun kehidupannya dari termasuk apa itu neraka selain kekuatan kuat untuk kembali. Iya. Jadi kamu lihat ya, di surga dan di neraka itu sebetulnya bukan reaksi kita. Surga dan neraka atau akal buat ini gambaran tapi ini gambaran apa? Wah, alamat yang berbeda tapi satu kehadiran Allah yang sama. Di surga dan neraka itu ya artinya apa? Ada dua tempat. Ya, penciptaan baru, Allah hadir di situ. Ada dua pengalaman. Kayak tadi, aku diajak nonton konser musik klasik. Yang satu suka, yang satu enggak. Tapi dua-duanya di tempat yang sama. Tapi terjadi apa? Jadi apa? Dua pengalaman yang satu senang, yang satu lagi menyiksa dia. Paham nggak? Nah itu. Jadi waktu kita bicara tentang persekutuan, ini mengalami kasingan, orang ceritaan. Tapi ini tetap tempat yang sama. Paham? Ya. Nah, kalau mengalami satu harmoni, kita lagi anti pengalamannya jelas berbeda kan? Nih, kalau dua disebutkan mengalami kehadiran Allah sebagai cahaya. Tapi jiwa yang pasti yang oleh kehadiran kasih yang sama, tapi Allah itu sama. Dia akan merasakan itu sebagai apa? Allah hadir dengan cahaya kasihnya yang sama, cintanya yang meresponinya berbeda. Sama kayak tadi. Telepon itu mainnya sama. Satu orkestra. Tapi yang nonton dua pengalaman nih. Aku suka satu loh. Ya kan? Nah, satu akan mengalami kehadiran Allah sebagai tangannya. Satu lagi mengalami kehadiran kasih atau Allah sebagai oke, jadi ya. Lalu ada pertanyaan ya, kemarin itu di grup, apakah tempat itu sama sekali nggak ada? Maka kan kamu dibangkitkan punya tubuh. Nah, kalau tubuh kan menempatkan kayak begini. Kamu ada di ruangan ini, tubuh ini, kan? Lokal bukan. Nah, kita bahas apa artinya lokasinya. Ini tidak baca. Ini adalah ada keperluan kita, ada komisi dan itu. Ada kita lagi di dalam pertama akan menjadi
Iya, 4 sama sekali nggak ada, Pak. Oh, kita punya ukuran pen. Ya, lanjut. Cara terbaik untuk memahami ini adalah pemikir tentang jiwa apa yang dan pengalaman orang terhadap hubungan tanggal yang telah dilakukan. Langit dan langit dan bumi yang baru dan akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ini adalah hubungan antara kita dan mereka. Ya, Wah, bagi yang terkati, mereka akan mengalami tentang ini sebagai paling baru, sebuah tanggung sekali, maka Allah yang memberi cahaya dan kehidupan. Untuk kebangkitan mereka akan menikmati dalam harmoni dengan Tuhan yang telah dibuat. oke. Nah, ini paham nggak nih? Langit dan bumi yang baru. Terus kita akan memperoleh tubuh kebangkitan. Nah, ini tadi yang dibaca nih paham nggak nih? Hah? Hmm. Oke, kita break dulu lah ya. Nanti saya sambung lagi.